Nyokap gue tinggal pas lagi keadaan gue lagi sakit, pas SMP tuh. Pamitnya bilangnya? Pamitnya waktu itu bilang mau cari makan. Kan karena gue lagi sakit, dia bilang mau cariin gue makan. Ternyata gak balik sampai saat ini. Wah. Kita kasih solusi. Umur 25 tahun, jualan skincare, 1 jam dapetin 12 jam 12 jam. 12 jam dapetin 1 miliar. 12 jam 1 miliar. Gila, gak habis pikir gue, men. Alhamdulillah. Lu masih muda banget ya sekarang ya, Teh. Iya. Gila. Jadi terus jualannya unik lagi ya? Iya, di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Jualan skincare tapi di pinggir jalan. Angkringan. Angkringan, backgroundnya angkringan. Gue orang yang pertama untuk ngelapor ke tim gue ketika ketemu EVP lo tuh ya. Jadi lo jualan angkringan juga, terus lo juga live TikTok juga. Iya, jualan skincare. Wow. Dan akhirnya gue share ke produser gue gitu, ke Inong. Nih, undang nih orang. Dan lebih dahsyatnya lagi lah 12 jam 1 miliar. 1 miliar. Dan ceritanya parah loh perjalanan lika-likunya ya. Bener banget. Sampai akhirnya lo bisa sampai ke detik ini. Lo kena pinjol juga pernah. Kelilit utang temen pernah. Didatengin orang yang yang nagih-nagih utang juga pernah. Debt collector. Iya. Ditinggal tercinta. Ayah tercinta. Waduh, sedih Bang Der. Ditinggalnya bukan meninggal kan? Bukan, kabur. New. Jadi nyokap lu ditinggal. Nyokap gue tinggal pas lagi keadaan gue lagi sakit, pas SMP tuh. Pamitnya bilangnya? Pamitnya waktu itu bilang mau cari makan. Kan karena gue lagi sakit, dia bilang mau cariin gue makan. Ternyata gak balik sampai saat ini. Wah, perjuangannya luar biasa sampai akhirnya lu punya satu brand yang disinyalir katanya lu udah kenceng banget skincare-nya, tapi lu jualan di angkringan. Iya. Cuci uang ya? Astagfirullahaladzim. Langsung ditembak cuci uang. Nah, gue nanya, maksudnya kan kalau jualan skincare ya lo di ruangan, di rumah rapi, bener, di depan diliatin rumah lo seger, maksudnya flexing, apa ya? rumahnya emas-emas, American Classic. Iya kan, tapi lo udah punya duit. Lo jualan skincare lo tapi pinggir jalan, berarti kan udah kaya raya tapi mau kelihatan low profile. Money laundry. Fake. Enggak sih, enggak. Bukan money laundry. Mungkin orang mikirnya kalau kita punya skincare tuh punya pabrik kali ya Bang Der. Jadinya mereka mikir, wah ini udah punya pabrik nih gitu. Nyatanya ya belum, kan kita maklon. Oh. Jadi kan kita kalau mau bikin skincare pun bisa kan, punya duit 100 juta, 50 juta pun bisa bikin. Cuman kan belum tentu bisa jual. Dan penjualannya berarti drastis, berarti skincare lo terpercaya. Dan laki-lakinya kayaknya yang jualan skincare, laki-laki owner muncul kayaknya baru lu ya? Iya, makanya kan gue kenapa beraniin diri ketika gue jadi owner skincare waktu itu dari angkringan. Gara-gara gue ngelihat di TikTok itu dari nomor 1 sampai 5 itu penjualan paling banyak itu skincare. Tapi buat perempuan. Tapi untuk perempuan, di situ gue ngelihat, wah bisa nih. Gak ada skincare cowok, gak ada owner cowok yang jualan skincare cowok. Skincare cowok gue pernah lihat sih, tapi iya sih produknya cewek sih. Produknya cewek. Kalau lu nih nanti kita bahas juga ya. Oke. Bisa lah. Barengan sama Bowo. Enggak, Bowo itu baru Bowo sebenarnya. Enggak, bukan baru, tapi dia lebih duluan gue sebenarnya dibanding si Bowo. Oke, abis itu singkat cerita. Dari situ akhirnya kan gue kenal Musical.ly. Dulu tuh main Musical.ly, terus gue upload di Instagram. Dari Instagram gue dapet engagement. Akhirnya gue dapet campaign, gue dapet endorsement. Udah akhirnya gue dapet uang dari situ. Akhirnya kehidupan gue agak sedikit berubah tuh dari situ. Akhirnya gue punya duit tambahan lah. Oh, paid promote ya? Iya, paid promote. Jadi kan ketika lo jadi TikToker, iya dong, selebgram sama TikToker selebgram dulu. Karena lo bikin kontennya di Musical.ly viral. Abis itu lo upload di Instagram. Abis itu langsung rame penontonnya apa segala macamnya. Paid promote dong. Iya, paid promote di story kan. Apa toko-toko online lah ya. Iya, all shop sih biasanya dulu tuh. Berapa sekali posting? Sekali posting tuh, sekali upload 200.000. 200.000. Tapi banyak brand. Akhirnya sebulan lo berapa kira-kira? Sebulan tuh ya hampir 40-50 jutaan lah. Pantesan lo foya-foya wahai oknum. Nggak semua orang 40 juta ya, tapi makanya gue bilang oknum ya. 40 juta lo pasti nongkrong, lifestyle lo pasti. Iya, berubah makanya dari situ. Tobat anak muda. Jatuh dong. Jatuh lah, kenal dunia malam lah kayak gitu. Aduh. Ya namanya Bang, jajan tadinya 10.000, kenal duit 40 juta per bulan. Berasa di atas angin, berasa orang paling kaya tuh.
ya kan? Iya lagi. Karena lingkungan juga kan nggak yang begitu kaya-kaya. Udah akhirnya ngajak teman-teman traktir lah segala macem. Karena easy money juga kan. Easy money, kena ujian di situ, habis duit lo. Abis pas Covid. Karena kan Needs gue kan nggak ada konten tuh, cuman joget-joget. Ya 3 tahun lah udah pasti hilang lah kayak gitu-gitu mah. Itu konten nggak jelas Iya, itu. iya bener gak jelas. Iyalah nggak ada manfaatnya joget-joget ngapain? Bener. So ganteng. Nah pas Covid, habis karena nggak ada yang endorse. Gak ada. Sama sekali gak ada. Itu 8 bulan tuh gak ada yang endorse. Kan mereka jadi pada ke online semua. Masa lu nggak dapat orderan frozen food kayak apa kayak pas Covid kan jualannya gitu. Bahkan gue juga nggak bikin konten. Lah kenapa? Karena kan udah pindah tuh Musical.ly jadi TikTok. Oh iya. Jadi gue udah mungkin waktu itu zona nyaman juga ya. Jadi nggak berkembang juga. Gue nggak tahu harus bikin konten apa gitu. Akhirnya gue di situ jatuh. Ya udah, akhirnya kelilit pinjol akhirnya. Karena kan lifestyle Ya. di situ pendapatan makin di bawah. Ya elah. Anak kota sih bang. Iya. Jakarta kan kayak gitu. Oh biasanya. Jakarta begitu. Terus lo bisa bocorin nggak? Kenapa akhirnya lo bisa ngebalikin itu semua pas dari Covid? Udah kelilit pinjol. Sebelum nanti kita bahas ini ya. Oke. Kan ujung-ujungnya kan ini. Coba lihat Tim. Dari paling pertama dong di postingan dia dong. Nah nih mundurin dari awal coba. Ini kan lo bilang ceritainnya bahwa umur 25 tahun pencapaiannya apa aja. Nah coba kita geser-geser aja. Ya, habis itu lo bilang bahwa 2019 naik motor, 2024 punya 2 mobil plus 1 rumah. Wow. Lu bocorin ya tanggung jawab ya. Ini penonton gue nih ngamuk nih. Dia Siap. juga pengen dapat kasih solusi dong. Siap. Tuh, punya gudang sewanya puluhan juta per tahun. Oke. 50 orang yang hebat. Tim Oh, wow. 50 tim kita. Oke, punya usaha offline yang Nah ngantri. ini pangsit gue bang. Oh, pangsit. Ya. Ini sama nih di Cibubur juga Di Cibubur ya. juga. Sederet ya berarti Sederet. ya. Bagi-bagi HP ke orang yang membutuhkan. Gile. Next. Ajak ibu kemanapun. Ya Allah. Kalau ingat mama ya. Terima kasih teman-teman udah pakai Arka. Oh, ini yang gudang ini dimaksud adalah produk Arka lo ini. Iya. Oke. Gue sewa gudang 3 lantai. Nah, lihat deh. Unik banget dia jualannya di angkringan. Coba video yang lain, akun postingan lo yang lain. Nah, ini nih. Lo set meja dinner lo, romantic dinner bareng sama cewek gue. Backgroundnya angkringan. itu lo jualan skincare lo di situ. Iya. Nggak malu lo? Enggak. Dan ini 600 juta 700 ya. 700 juta ini Apanya? omsetnya. Sekali nge-live waktu itu berapa jam? 8 jam ya? Iya 8 jam. Oke, 12 jam itu kan belum nyampe sehari. Iya. 8 jam lebih cepat lagi daripada 12 Iya. jam dong. Cuman kan ini kan malam jalan raya. Gue takut ada begal sih bang. Ambil harusnya. Dia ternyata ngantongin 700 juta. Jangan. 700 juta Di nih. tengah malam itu kan dia. Ini rangkaian yang 12 jam 1 miliar itu? Beda. Hah? Jadi 8 juta. Jadi di hari A, hari pertama misalnya. Ya, 8 jam. Ini kan waktu itu kalau nggak salah tanggal kembar nih. Ini tanggal kembar. Oh nggak payday. Iya deh. Tanggal kembar ya. Terus? Pokoknya lupa antara tanggal. Ya pokoknya kembar di sama hari payday. itulah. Iya. Event itu yang 1 miliar beda lagi eventnya. Jadi ini 22 Juni. 22 Juni. Lo live 8 jam dapat 700 juta. 700 juta. Terus kemarin event tanggal kembar itu 1 miliar 12 jam. Bulan Juli. Jadi revenue atau omset lu bulan itu berapa? Ya 4 miliar. 3 sampai 4 miliar. Halo Pak Dirjen Pajak. Tapi kan omset, Pak. Oh iya. Iya. Tapi kan tetap aja lu Iya. bisa menggait pembeli seperti itu kan nanti lu juga kasih tahu dong ke mereka caranya siap. gimana. Apakah harus Siap. skincare? Bukannya skincare katanya udah turun, apa segala macamnya. Kata siapa tuh Pak skincare turun? Ya kan Oh, karena banyak pemainnya kan katanya begitu udah nggak zaman apa segala macam. Lu belum ya lu ceritain lah. oke. Di sini gue pengen tahu aja pas lagi Covid lu turun kena pinjol terus bisa begini gimana? Oke. Nah, pelan-pelan nih lu bangun nih. Oke. Habis itu pas kena pinjol, bayarannya buat apa waktu itu? Pas kena pinjol itu gua aset gue jual semuanya. Jadi kan yang dari yang Musical.ly itu kan gue dapat duit lah ya. Ya lumayan banyak. Akhirnya gue beli barang-barang. Nah dari situ pas kena pinjol gue jual semuanya. Kayak ya sepatu, baju, pre-roll segala macam. Akhirnya buat nutupin si utangnya ini. Pre-love ya? Iya. Pinjolnya resmi nggak tuh? Resmi. Makanya gue nggak pernah di teror sih. Cuman teman-teman sekitar aja nggak pernah yang kayak di share KTP-nya.
Atau enggak foto-foto aneh-aneh gitu. Aneh-aneh, ya. Aib-aib gitu ya. Nggak pernah. Oh, ya tapi tetap aja Iya, pinjol tetap guys. aja nggak boleh. Itu nggak bener-bener boleh. lu bangun tidur sama sekali nggak nyaman. Itu neraka di hidup gue tuh itu tuh. Lu terkenal, lu nggak punya duit, lu kena pinjol. Itu neraka banget. Karena kan orang taunya kita kaya, orang taunya kita ada duit, tapi sebenarnya nggak ada. Wah, itu hal yang paling nggak enak banget. Iya. Terus satu persatu gimana cara nutupin utangnya? Ya utang jual aset, Aset abis itu habis itu nutup. nggak nutup, cuman akhirnya ada beberapa yang minjem ke temen. Ya masalah lagi deh, gali lubang tutup lubang deh. Nah itu, cuman waktu itu gue kepikiran kayaknya gue nggak bisa nih kayak gini terus. Sampai akhirnya gue kepikiran, gue searching di YouTube tuh, apa di Google gitu, cara bisnis yang paling murah modalnya. Akhirnya ketemu si skincare ini. Akhirnya gue jual handphone untuk modal bikin si angkringan. Hubungannya skincare sama angkringan gimana sih? Lu lagi nge-search? Oh enggak, bukan skincare, ini angkringan. Oh tadi lu bilangnya skincare. Salah gue. Oh, iya. Angkringan. Sorry. Iya. Jadi cara modal yang paling murah itu angkringan. Akhirnya gue bikin angkringan. Nah dari situ kan gue udah gak megang HP ya. Gue jadi bikin konten tuh lewat handphone temen gue, Pak. Ya Allah. Jadi gue bikin, gue ngeliat waktu itu di TikTok ada yang bikin day in my life kayak dia jualan ayam geprek atau apa gitu, gue lupa. Dari situ gue kepikiran, oh ya gak ada nih orang jualan angkringan tapi dikontenin dari cara masaknya, cara jualnya, keseharian tukang angkringan tuh gimana. Nah, akhirnya gue bikin itu. Ditambah kan gue dulu mungkin beberapa orang tahu gue selebgram. Oh ini selebgram jualan angkringan. Oke. Ya awal-awal sih malu ya. Itu Cuman gimana dong? Paksain gara-gara pas waktu itu ngupload pertama kali view-nya 5 juta. Hah? Makanya dari situ angkringan gue rame banget, Pak. Itu benar-benar jam 7 buka, 7:30 habis, setengah jam doang. Karena apa nih faktornya? Karena selebgram dan karena temen ngebantu? Enggak, karena kontennya naik. Oh, Bawain traffic kan. Oh unik ya. Unik. Nah ini catat nih. Berarti di 3 detik pertamanya udah langsung ngambil impresi penonton bahwa live-nya jualan skincare tapi Agak ini angkringan yang pertama. Angkringannya. Angkringannya apa? Ngapain lu kok bisa bawa traffic? Kan angkringan biasa angkringan. Kan gue bikin konten day in my life tuh. Jadi iya, gue kasih tahu cara bikin angkringan. Gue kasih tahu berapa modal bikin angkringan. Jadi kan orang pada kepo tuh, banyak yang nonton. Nah banyak yang nggak paham itu, padahal bisa ngedatengin traffic ke tempat lu dengan cara nggak hard selling kan. Itu soft selling kan. Edukasi. Iya. Bukan kayak edukasi sih. Ya kan edukasi, edukasi ya benar. Pilar education kan. Iya. Di cara satu buat bikin konten di sosial media kan kategorinya kan ada 6 tuh. Ini versi gue lah ya. Salah satunya adalah education. Makanya lu gak jualan produk tapi lu bilangnya adalah tips and trick. Iya. Tapi berbanding lurus gak? Lu sendiri aja baru buka, maksudnya lu ngajarin orang? Ya nekat aja sih ya. Enggak, itu setelah 1 minggu 2 minggu sih. Kalau awal gue cuman kayak day in my life aja. Keseharian gue pergi ke pasar kan, orang pasti banyak yang kepo tuh. Ini gimana sih kalau tukang angkringan kesehariannya? Oh iya. Ditambah tuh kenapa rame firasat gue ya, Pak. Kan dulu anak-anak SMA tuh pengen bisnis itu pasti angkringan tuh awal-awal. Kalau nggak angkringan warkop. Karena gampang kayaknya. Modalnya murah. Makanya orang pasti bakal kepo. Oh berapa sih modal bikin angkringan? Gimana sih tukang angkringan kesehariannya? Makanya mungkin rame. Tapi gue nggak sadar ternyata itu ngebawain traffic ke angkringan gue. Makanya gue di situ jatuh. Bingung nggak? Gimana sih traffic gede tapi lo jatuh? Ya. Kenapa? Karena gue baru pertama kali jualan makanan, tiba-tiba rame. Itu pasti ada yang belum mateng lah, produknya nggak enak lah. Karena kan belum siap gitu. Oh iya. Secara operasional. Terus jadinya gimana tuh? Ya udah akhirnya 6 bulan ya orang kapok kali ya. Akhirnya gue bangkrut, tutup lagi, gak ada HP lagi. Jadi kan gue udah dapat omset dari angkringan udah lumayan banyak. Gue beli handphone lagi buat ngekonten. Nah kesalahan juga bang, gara-gara gue malah fokus di operasionalnya, bukan malah bikin kontennya. Padahal yang datengin orang itu kan si kontennya. Oh iya. Gue malah gue tinggalin tuh. Oh karena lu balik ke konvensional lagi gitu ya. Iya. Sementara traffic lu paling gede di digital. Iya. Karena untuk datengin orang kan harus bikin konten. Ini malah pelurunya gue stop tuh. Nih gue pernah bahas ini juga sih sebenarnya di channel gue ya. Ketika
begitu gue tanya, ini yang membedakan makanan lu sama yang lainnya apa? Kan semuanya juga serba angkringan. Sama aja dong. Terus tiba-tiba ada jawaban dari si UMKM ya. Karena kan kami beda tangan beda rasa. Boleh diadu deh rasa kita. Iya, tapi siapa emang orang lo bikin rasa-rasa lo unggulkan, tapi emang orang tiba-tiba ngerasain dulu baru kena trafficnya, baru kena konten FYP-nya. Gimana cara ngedatengin nyampe ke lidah itu mungkin fase ketiga, step keempat kali. Coba aja cek. Dapat sesuatu, mungkin viral ini itu apa segala macam. Oh, pengen tahu nih. Datang pun bisa balik lagi loh kalau dia nggak butuh. Sesimpel nggak ada mobil yang parkir, sepi ternyata. Males. Putar balik. Tuh, itu kedua tuh mesti ngambil kebutuhan tuh. Oke, 2 masuk kebutuhan. Nanya dong. Bisa jadi mental tuh. Udah ngobrol, udah ini, mungkin penuh, mungkin ini. Itu step ketiganya tuh untuk dia duduk di meja tuh. Berat bro. Ya kan? Nah, baru yang keempat, rasa. Setelah itu baru reputasi kan, yang kelima kan. Menentukan balik lagi apa enggak. Nah, ini catatan buat UMKM nih. Betul, Anda bangga dengan rasa gue paling enak, tempat gue paling bagus. Kalau orang gak ada yang tahu, nah ya salam. Oke. Terus lu tahu bahwa trafiknya menurun, habis itu lu langsung beralih dari operasional, terus operasional ditinggalin dong. Ya akhirnya kan gue tutup mau gak mau. Gak ada HP lagi. Iya, gak ada HP itu bukan untuk gimana-gimana. Itu buat karena gue gak bakal mau tim gue tuh karyawan gue tuh gak gajian. Karena kan itu ada 2 orang. Dulu yang masak tuh nyokap sama temennya, sama yang jaga itu gue sama temen gue. Kan yang masak ini kan harus digaji nih sama yang tim gue sama temen gue yang satu itu. Akhirnya gue gak ada HP buat ngegajiin mereka. Lu tutup juga? Tutup. Nah, enggak HP digade buat gajiin mereka masih tetap tutup atau lanjut? Tutup. Kan udah dijual HP-nya. Kan udah bisa gaji dia. Iya, cuman kan modalnya habis. Jadi duitnya kan kegerus pas itu, Pak. Iyalah, belum lagi kena. Iya. Apalagi kalau Bang Dery pernah gade HP nggak? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Jangan. Iyalah. Jadi dia tuh 1 bulan, Pak. Jangkanya. Iya, belum lagi kena riba. Bener, Pak. Bener, jangan. Kan yang pertama lu pinjol. Allah lo perangin, ya kan? Itu janji Allah semuanya tuh di Vira Kurus, tahu-tahu aja Vira Kurus. Langsung nunduk, langsung tobat deh. Yang pertama karena pinjol, udah utang, diteror, riba, ada bunga kan? Kalau telat bayar pasti kan banyak lagi, denda kan gede, dah nggak bakal bisa sukses deh lawan Allah udah. Bener. Nah terus lanjut lagi, gade lagi, ada bunga lagi kan? Ada bunga lagi. Nah maka tadi gue pancing, berhasil nggak? Enggak juga kan? Enggak juga. Ya gimana? Riba lu lawan, lu lakuin. Ya kan? Bener. Tutup. Tutup, hajar tuh. Udah akhirnya kan HP itu kan ada jangka waktunya itu tinggal 4 hari, Pak. Akhirnya gue minjem duit teman gue. Itu nilainya lumayan gede tuh. Ada bunganya nggak? Nggak ada. Nah, kita cek nih. Itu nggak ada bunganya. Terus? Untuk ngetembus HP gue itu sebenarnya. Terus gue ngasih proposal lah ibaratnya ke teman gue. Nih gue pernah punya angkringan tuh rame. Lu mau nggak minjemin gue duit buat gue buka lagi? Tapi dengan konsep gue nggak terjun di operasional, tapi gue minta duit yang gede ini untuk ngejaga-jaga 3 bulan karyawan. Dan temen lo nggak ngasih denda atau bunga kalau lo nggak telat bayar? Nggak. Akhirnya dia minjemin dengan kan gue ngasih tahu ya ini TikTok gue rame. Akhirnya dia percaya. Akhirnya gue dipinjemin. Terus akhirnya gue buka di tempat yang sekarang Gorpoki itu, Bang. Cibubur itu? Iya, yang sos itu. Dekat seberang Cibubur Junction. Ya, yang banyak tenan makanan. Akhirnya gue buka di situ dengan lokasi yang baru, dengan strategi yang baru. Gue nggak turun di operasional sama sekali. Terus hasilnya? Fokusnya ngonten. Hasilnya boom. Wah, itu keberkahan udah kebuka tuh sama Allah. Kan dengan cara lo menghindari, gue nggak tahu ya sengaja atau nggak sengaja gitu sama temen lo, hal-hal yang Allah benci, Allah haramkan dan lain sebagainya, lo masuk udah kan? Dilancarin ya. Makanya tadi gue udah bidik nih, gimana caranya lo mau ngincar keberkahan tapi sendiri caranya aja. Salah. Ya kan? Ternyata cara-caranya mungkin tadi ada yang bilang, tapi kan gara-gara dirubah strategi. Ikhtiar itu, pikiran itu nggak mungkin kalau Allah kasih, tidak Allah kasih gitu loh. Pasti kan karena merencana, karena lo menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kan, itu kan kebuka pikiran lo untuk di situ. Maka lo rubah strategi. Akhirnya rubah strategi. Gue fokus ngonten.
akhirnya udah sampai sekarang angkringan udah berjalan 3 tahun. Dan ternyata penghasilan utama gue yang terbesar bukan malah dia dari angkringan ya, malah dari konten kreatornya. Dapat dari endorse dari situ. Oke. Akhirnya 3 bulan kebayar utang teman gue. Nilai berapa? Hampir 25 juta. Oh, jadi modal untuk buka angkringan baru tuh segituan. Enggak, angkringan itu 4 juta doang. Oh, sisanya kan, lain-lain ya? Ya buat cash flow lah, buat ngejaga karyawan, buat ngejaga modal. Karena kan gue bener-bener fokusin kontennya ini tuh harus kejaga tuh 3 bulan tuh keuangan. Karena kalau enggak gue pasti bakal balik lagi. Kalau timnya kurang, akhirnya ya udah. Runway 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. Alhamdulillah kebayar 25 juta itu. Inilah bukti contoh bahwa ketika kita memulai bisnis, meminimalisir pelanggaran-pelanggaran syariat kalau di Islam ya, yang Muslim ya, ternyata Allah mudahkan tuh dari arah yang nggak disangka-sangka. Iya benar. Wah, berasa 2 kali utang ada pelanggarannya di dalam, terjun payung bro. Giliran nggak ada pelanggarannya, meminimalisir pelan-pelan naik. Masya Allah. Sampai sekarang lagi. Sampai sekarang. Terus gimana ceritanya akhirnya lo shifting? Apa bukan shifting ya? Nambah unit bisnis jadi skincare. Lucu banget lagi ininya. Nanti lu ceritain deh sambil ceritain. Oke, boleh. Jadi gimana kok tiba-tiba kenapa skincare? Kalau lu perbanyak cabang masih nyambung. F&B industri yang lain masih nyambung. Ini tiba-tiba patah bro industrinya bro. Oke. Itu kan angkringan gue di jalan 2 tahun ya bang. Nah kenapa gue pengen bisnis lagi? Gara-gara gue takut kayak kejadian sebelumnya yang gue main musikal itu. Konten kan endorsement inkonsisten ya. Nggak selalu ada gitu. Akhirnya gue harus ada usaha lagi. Akhirnya gue kan punya modal tuh bang. Dari yang campaign endorsement di TikTok jadi content creator. Udah lumayan. Kenapa jadi skincare? Gara-gara penjualan gue ngeliat di TikTok terbanyak itu skincare. Terus gue liat kan konten-konten flexing. Wah kaya juga nih orang-orang yang jual skincare. Konten flexing. Emang udah berarti pasti yang seksi itu lagi kan? pasti cerita tentang success story udah pasti flexing. Emang udah pasti. Ya kalau dia mau berbagi motivasi, inspirasi gimana nih? Iya, akhirnya kan gue juga kemakan kan. Iya oke. Terus gue ngeliat rata-rata tuh yang dari 1 sampai 5 penjualan terbanyak itu rata-rata akun kreator, bukan akun brand. Kalau bang lihat. Oh, afiliator. Iya bisa disebut afiliator. Oke. Dan yang gue lihat itu owner semua rata-rata. Orang beli tuh bukan gara-gara produknya, tapi gara-gara sosok ownernya, brand semua. Aku kan personal. Sosok Ngerti gue. owner yang jualan langsung. Jadi kayak mereka kan ownernya nggak keluar. Maksud lo kan branding kan kebagi menjadi 3 tuh. Iya. Ada personal branding, ada product branding, ada corporate branding. Iya. Iya kan? Ownernya atau brandnya, produknya atau korporatnya. Iya. Ya kan? Nadimnya, GoRide-nya atau Gojeknya atau Gotonya. Kan gitu kan? Iya. Ownernya Le Mineral Mayora. Kan gitu tuh. Iya. Ya kan ownernya teh botol Pak Sosro, teh botol PT Sosro gitu kali ya. Nah, lu tuh yang kuat di personal brandingnya. Iya. Nempel sama si produk brand. Produknya. Kalau kafnya Mas Salman sama Mas Harman, ya memang Enggak. atau Nggak di sedikit depan. muncul Iya. di kamera. Oke. Cuman kan itu nggak salah. Ya karena kan Pilihan ya memang. ya pilihan. Dari Karena 3 itu duitnya lo mau yang banyak mana? biasanya. Kalau yang kayak gitu-gitu brand. Kapitalnya Karena besar. Oke. PT-nya besar. Kalau ini kan ya kita kan UMKM lah dari angkringan. Oke. Kita mau nge-ads atau gimana kan duitnya juga ya udahlah, ownernya aja langsung jualan. Terus gimana hasilnya pas lu pilih kenapa laki, kenapa nggak jual brand cewek? Karena udah banyak juga pemainnya. Iya, satu udah pemainnya kan besar semua. Terus gua nggak di situ juga gua nggak lihat ada yang tadi gua bilang sosok owner cowok yang jualan skincare cowok itu belum ada tuh Peluang ya. peluang. Nah tuh gua masuk di situ. Terus respon dari penonton awal-awal? Ya pasti ngehujat gua. Hujatnya apa? Nggak ngehujat sih, cuman ini kok tukang angkringan emang ngerti apa lo ingredients emang ngerti apa tiba-tiba jualan skincare. Tapi faktanya orang beli bukan gara-gara produk gua, tapi gara-gara personal yang tadi gua udah jelasin kan, sosok personalnya. Orang beli karena percaya. Iya, itu percaya. ya. Karena itu udah terbukti kan yang pas launching udah terjual alhamdulillah 200 juta itu kan orang nggak tahu itu. Tapi bisa terjual 200 juta. Berarti lo mau ngambil kesimpulan bahwa kalau mau memulai untuk jualan skincare atau apapun itu berarti lo harus muncul, lo harus bangun sosok. Iya.
Makanya kalau ada orang bilang, gue mau buka ini, nggak usah. Lu bikin konten aja dulu. Kalau lu udah bikin konten, lu tinggal mau buka apapun, itu insya Allah sih bisa. Gue juga ikut ngerasain sih. Gue dikasih solusi, selain brand-brand yang pada muncul di meja, kayak jualan travel umroh atas izin Allah, gampang banget. Karena dia percaya. Apalagi perusahaan jasa ya, travel umroh kan jasa ya. Iya, itu bener harus. Kan banyak tuh. Iyalah. Yang tipu-tipu gitu-gitu kan. Wah, lu orang pasti bayar ke lu, udah pasti. Oke, ditambah lagi memang si dari jasanya atau dari produknya memang juga harus sudah menjadi satu pegangan bahwa ini benar-benar kualitasnya. Iya, benar. Jadi jangan ngasal marketing doang. Iya, produknya jelek. Oh iya, sosok guys. Terus kalau ada yang bilang bahwa kayak kalau gue nggak pede gimana konten, lu punya tips nggak? Kalau nggak pede, ya nggak usah jualan. Ya terus ngapain? Kerja kantoran? Iya, karena kan jadi konten kreator harus percaya diri. Terus ngambil sama bang, gue juga gak begitu pede di depan kamera. Cuman gara-gara ya mungkin dari yang jualan angkringan udah ngerasain bener-bener, oh ternyata sosok itu bener-bener ngaruhin banget tuh terhadap market gitu, terhadap orang yang beli. Ya udah akhirnya mau gak mau gue turun aja, bener-bener jualan, bikin konten. Bahkan sampai sekarang pun gue jualan live setiap hari bang. Makanya kalau ada yang bilang gue mandi laundry, guys, gue jualan live setiap hari. Ownernya langsung, kalian langsung beli sama ownernya langsung. Wow. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 4 sampai jam 9 live setiap hari. Angkringannya tetap berjalan? Angkringan tetap berjalan, kan udah ada tim kalau angkringan. Jadi di belakang tuh lagi pada aktivitas buat makan segala makan malam gitu? Iya. Lu tetap di depan? Gue tetap jualan. Kayak tadi tuh. Kayak tadi kan. Oh, wow. Dan gimana cara ngecek bahwa tetap stabil? Kan lu maklon. Masalahnya kalau maklon itu kan bukannya cocok-cocokan sama si pabriknya. Kadang-kadang berubah-berubah juga. Cocok-cocokan apa? Ingredient? Iya, apapun itu. Kalau maklon kan kayak gimana ya? Kita kasih formulasi, dikerjain sama formulator. Kan sempat ada viral, gue gak mau nyebutin namanya, tiba-tiba berubah tuh. Iya, atau belum lagi ntar isunya tentang dibajak ya. Apa sih istilahnya? Ditiru. Kandungannya ditiru gitu. Iya, dan lain sebagainya. Ya maksudnya kita gak bisa pegang kendali karena kan kita maklon. Yang ngejagain di sana kan yang orang pabriknya. Iya. Aku ada tim sih di pabrik itu. Oh, mesti naruh tim. Iya. Jadi dia ngejagain produknya tetap sesuai sama standar BPOM sih. Karena skincare tuh cocok-cocokan juga bang. Abang pakai yang skincare 1 jutaan, kalau nggak cocok ya percuma. Oke. Jadi sebenarnya skincare ya formulator apa namanya, ingredientsnya ya hampir-hampir mirip. Mungkin kalau dari 1 sampai 10, yang 1 7, yang 1 8, tapi bukan tentu 7 ini jelek, 8 ini bagus. Cuman indikator angkanya aja gitu. Selain memang beda, selain memang unik dan lain sebagainya. Berarti kan dia beli karena sosok satu. Iya. Dan yang kedua kan barang datang nih karena mungkin FOMO apa pengen tahu. Iya. Yang paling banyak adalah repeat ordernya atau penonton baru? Penonton baru. Karena kan aku jualan di TikTok. Bahaya nggak tuh? Penonton baru berarti yang lama belum tentu repeat order dong? Tapi kan di TikTok bisa ketahuan tuh yang repeat order ada berapa. Banyak juga? Alhamdulillah banyak. Dari 150 ribu yang repeat order tuh hampir 30 ribuan, 40 ribuan. Wow. 40 ribu orang. Oh, jadi database 150 ribu pembeli ya berarti ya? Iya. Itu di TikTok, di Shopee kita hampir 20 ribuan, 30 ribuan. Paling banyak yang ngasilin 12 jam dalam atau 12 jam itu setengah hari berarti ya. 1 miliar itu dari TikTok. Dari TikTok. Boleh kasih tahu nggak sekarang algoritma TikTok gimana sih strateginya? Kan ada yang juga yang live katanya nggak ada yang nonton. Mungkin lo bisa cerita juga formula live tuh seperti apa sih? Jadi kalau kalian mau jualan di live itu seharusnya harus ada bridging bang. Contoh misalnya kita mau jualan skincare nih, atau Bang Dery mau jualan topi deh. Contoh besok nih di tanggal 30. Nah kita harus bikin konten tuh dari tanggal 20, bahwa kita mau nanti di tanggal 30 tuh ada jualan topi. Dari cara pembuatannya, dari cara nge-spill bahan-bahannya, ngasih tahu nih gue bikin di situ. Jadi carilah yang bikin orang nontonnya tuh betah dan atau bisa yang ngasih tahu. Sorry, ngeblank gue. Enggak apa-apa. Jadi gue coba bantu ya. Iya. Gini, lu mesti minum Cleo dulu kali biar tetap. Lu minum Cleo dulu. Nih gue bantu kali gini. Ya, gimana? Di marketing
Nah, ini kan mungkin kita saling mengisi kali Iya, ya. Kalau mungkin gua lo praktek pekerja Langsung, lapangan, iya. kalau gua kan dari akademisi. Iya. Ngajar juga nih, ya kan. Jadi mungkin kalau maksud adalah supply ini nggak akan dicaplok sama demand kalau nggak di-create, nggak Iya. dibuat. Makanya di marketing ada istilahnya bikin market, bikin kolam. Kalau di bahasa Inggrisnya demand creation. Jadi lu harus bikin dulu tuh kolamnya karena mereka tuh ikan-ikannya lagi pada nyebar tuh. Ada yang di sungai, di laut gitu kan. Iya. Tapi begitu lu kasih satu umpan, makanan, genangan, apapun aktivitas kolam baru, ada mainannya atau ada mainan-mainan plastik tumbuh-tumbuhan apa segala macamnya, daya tarik dia pada ngerapet tuh. Ya. Set, di-create dulu kolamnya. Nah, itu berhari-hari sampai akhirnya ujung-ujungnya Nanti pas launching tanggal 30 itu udah pasti pecah insya Allah. Daya udah tahu kita kasih mainan, ngumpul baru tinggal dibilang nih ada makanan baru nih. Ya dong. Iya. Kalau nggak dikasih pancingan, lo kasih makanan baru, mereka Tiba-tiba, asing iya, tuh. benar. Apaan nih sih tiba-tiba ini jualan? makan? Aku mau ditipu. Iya. Ini makanan asing, jangan-jangan aku mati nanti Iya, kata ikannya iya, kan. Tapi kan kalau lu maintain berhari-hari, dia percaya sama lu Percaya, tuh. iya, benar. Kalau istilah tentang menjinakkan hewan itu kan bertahap, nggak tiba-tiba lu peluk tuh anjing, Iya. nggak tiba-tiba lu peluk tuh kucing, Kasih kan gitu kan. makanan dulu. Kasih makanan, ulernya lu kasih main dulu pelan-pelan. Kalau tiba-tiba datang lu asing dicaplok tuh. Iya. Atau nggak percaya, Nggak apaan percaya. sih lu? Iya. Di-create dulu demand-nya guys, demand creation tuh. Makanya pas launching itu gue hampir 3 minggu tuh. Gue datang ke pabrik untuk ngasih tahu gue dari bisnis angkringan jadi jualan skincare. Terus pokoknya bridgingnya banyak lah. Oke, angkringan kejualan skincare berarti lu cerita dalam waktu ngevlog lu itu Day in My Life lo itu berarti lu kasih tahu bahwa gua akan bikin skincare. Skincare, ya. Bahkan gue bikin konten angkringan nih tentang kayak berapa sih omset angkringan, tapi di tengah-tengah nanti ada tentang si skincare itu. Terus hubungannya sampai tanggal 30 gua mau launching berarti ada di dalam video itu juga? Iya, ada call to action di situ. Gimana, bisa contohnya nggak? Biar teman-teman praktek langsung nih. Oh ngerti gue itu kan, tapi kan ada banyak informasi ya. Lu pilah-pilahinnya di scene-nya tuh seperti apa? Karena kalau tiba-tiba gue ngomong call to action di awal, itu pasti nggak bakal ada yang nonton. Contoh call to action-nya gimana misalnya? Kayak, guys, nih gue tanggal 30 nanti bakal ada launching parfum ini. Oh iya sih. Itu kayak apa sih iklan? Cuman kalau nih contoh ini nih. Iya. Boleh bang ke bawah. Ini kita yang kasih view-nya yang gede aja ya. Oke, coba. Yuk semangat yuk UMKM yuk. Kita bantuin dong. Lu jangan kayak sendirian loh. Ini audiens gue nih. Ini channelnya pengusaha. Jangan ngaku jadi pengusaha kalau belum nonton kasih solusi. Tapi kayak bang kan gue nonton mungkin gue gara-gara buka skincare gara-gara nonton lu juga tuh. Kan jadi ngasih motivasi juga. Ya. Memang ini Teman makan nih. Teman makan pengusaha nih, kasih solusi nih. Mana coba? Ke bawah. Mana coba? Ya, ini kita judulnya adalah obrolan di sini adalah how to create product launch atau bagaimana cara launching yang tepat pada sasaran dan boom, anti penolakan. Ya. Okay. Ini bukan konten angkringan tapi gue ceritanya bukan cerita sih, ini beneran motor gue dulu. Ya, klik itu aja. Coba aja coba. Ini ada suaranya nggak bang? Ada subtitle nggak? Oh ada suaranya. Nih jadi hooknya gini, nggak ada motor ini. Oke, pause sambil di pause aja. Oke. Kan hook ya. Kalau nggak ada motor ini nggak bakal jadi 2 mobil ini. Orang pasti kepo tuh, wah ini jualan apaan atau kenapa nih dari motor ke mobil. Oke, lanjut. Ini dibedah nih langsung nih. Keren nih, baik nih Ari ini. Lanjut. Terus? Apa nih problemnya apa? Karena di rumah ini nggak ada motor, jadi kalau mau ke depan cari jajanan tuh ribet banget pakai mobil. Stop. Oke, jadi problemnya habis hook, problemnya adalah gua nggak punya motor di rumah baru. Akhirnya gua ngambil dari rumah gua yang lama, ngambil si Mio Perjuangan ini. Oh, karena lu mau beli sesuatu. Untuk ke depan buat cari makan kan ribet banget kalau pakai mobil terus. Oke. Problem tuh ya. Kita tunggu. Berarti scene berikutnya adalah solution biasanya. Solusi. Coba next lu. Belanja angkringan, makanya ini bersejarah banget. Bahkan sampai sekarang setiap bulannya masih gue servis. Gue kepikiran mau modif motor ini, coba kalau ada yang bisa rapihin komen aja di bawah. Nanti gue tinggal terima aja karena gue lagi sibuk-sibuknya mau launching Arka premium parfum. Karena gue Stop lu. Coba ulang. Apa solusinya? Coba ulang dulu ya. 35. Oke. Setiap bulannya langsung klik aja dim. Biar berhenti otomatis. Jadi kan itu motor ya bukan jelek sih, kayak banyak yang inilah patah-patah gitu. Akhirnya gue bilang ada yang bisa restorasi nggak? Kalau ada coba komen di bawah. Jadi traffic tuh kan komen. Nah karena gue lagi sibuk-sibuknya mau launching. Oh, bukan gue benerin sendiri. Masuk.
lagi sibuk. Jadi lu minta tolong teman-teman, iya. otomatis reaktif dong ya mau ngambil peluang untuk freelance apa segala macamnya. Iya gue bisa nih, saudara gue bisa tuh bang benerin motor lo gitu kan. Karena lu lagi sibuk-sibuknya. Sibuk-sibuknya mau launching Arca Lucenzo. Oke. Tapi yang tanggalnya? Tanggal ada. Coba play. Tuh. Space bisa nggak? Kalau ada yang bisa rapihin, komen aja di bawah. Nanti gue tinggal terima aja. Karena gue lagi sibuk-sibuknya mau launching Arca Premium Parfum. Alhamdulillah, parfum yang sebelumnya, Arca parfum yang 1 paket dapat 4 piece, udah laku 35.000 paket. Makanya gue langsung bikin versi premiumnya, yaitu Arca Lucenzo yang bisa bertahan 6-8 jam. Parfum Arca Lucenzo ini bakal launching 17 Agustus 2024. Nggak dapat, gue minta maaf. Karena cuma ada 3.000 paket pas launching. Sampai ketemu tanggal 17 Agustus. Asik, keren. Nah, itu view-nya 3 juta. Coba kalau gue ngomong, guys, tanggal 17 Agustus gue bakal launching ini, itu nonton 10.000 paling. Wow, abis solution ada benefit, ada manfaatnya karena gue pengen fokus ke sini, karena gue 35.000 pieces. Nah, kalau lo mau dapetin ini di tanggal 17 Agustus ada call to action. Itu rumus yang gue juga sering bagikan ke kawan-kawan UMKM. Begini loh maksudnya, ada hook, headline, hook sama dengan headline hook, problem, solution, benefit, call to action. Nah, itu ternyata gue adalah satu-satunya orang yang udah punya ini. Ini buat gue kan? Iya. Apa dibalikin lagi nih? Ternyata parfumnya hadir di depan muka gue nih guys. Nanti kita kasih baru kali bang. Oh, itu bekas gue pakai. Bekas lo pakai? Iya. Bekas kali. Lu ngasih gue bekas. Parah lu virus. Gue juga nggak tahu bang itu ternyata 3,5. Virus. Vira kurus. Anda benar-benar virus dalam hidup saya ya. Gue dikasih second loh. Buat followersnya Ari mungkin dicium-ciumin di botol bekas tangannya dia. Kalau gue ngapain gue cium-ciumin di botol? Ciumnya enak kan? Coba cium dulu. Nah, itu wangi kalau mewah lagi. Kalau lu mau meeting, ketemu klien, ketemu tamu-tamu penting, nah lu pakai bang. Mewah, aku suka wangi-wangi mewah kayak gini. Ini buat ketemu meeting ya? Iya benar. Kan gue kan aktivitasnya kan sering ketemu menteri ya. Iya. Mewah ya. Iya lagi. Alhamdulillah. Ngomong aja udah, nggak usah ngatur-ngatur, nggak usah ngeliat-liatin. Orang juga parfum bekas juga yang lu kasih. Parah emang nih Vira lu emang baru dong. Tapi bang kan lu di Kerangga, nanti gue yang langsung nganter deh. Iya dong. Iya, lumayan nanti. Pokoknya lu tahu kan? Nah dekat rumahnya Vira nih, Keranggan Permai, gue satu komplek sama dia. Oke, gue juga deket kan. Dia jalan Cempaka, gue jalan Kenangan. Nanti lu masuk jalan Kenangan, rumah paling besar. Enggak. Nanti di demo lu bang, dikasih tahu alamat lu. Kan Kenangan luas. Tolong sensor dong please. Tahu tuh rumah paling gede. Rumah Bang Dery. Enggak lah, banyak lah. Banyak di situ. Tapi tetap gue yang paling gede. Enggak. Astagfirullah. Ini konten apa sih? Ternyata itulah rumusnya dan lu pakai setiap hari posting. Iya, nah banyak orang yang mungkin puas kali ya bang dengan view 3M ini. Ih bener bro. Gue tunggu base notes-nya. Ini kan top notes kan. Nanti setelah 2 jam kan. Ya coba. Berarti setiap hari lu posting begitu? Gaya mainnya masa motor mulu, parfum beda-beda. Mulu, motor nanti mulu. Ada jualan tentang angkringan, ada tentang skincare, jadi banyak mainannya, konten-kontennya banyak. Ini kan habis motor. Oke. Tuh gua kayak, nah banyak mungkin orang yang puas bang. Coba bawah. Apa? Itu kan view-nya 3M. Akhirnya gue goreng lagi tuh. 1,7. Kan tadi ada gue bilang, kan gue bilang tadi. Oh iya. Ada yang kalau ada yang itu mau dong komen di bawah. Akhirnya banyak kan yang komen nyuruh kesini bang. Gue bawa ke tempat orang yang paling terkenal. Ya itu. Karena tuker insight kan. Kan bisa di bengkel depan. Cuman kalau kita di marketing parah. Kan, lu nggak menghidupkan UMKM yang pedagang. Tapi kan dia UMKM juga bang. Bengkel motor yang lagi merintis. Lu nggak pilih. Lu cuma mengeksploitasi penonton lu. Ujung-ujungnya lu cari yang paling gede followersnya. Bukan yang paling gede. Cuman kan banyak yang komen-komen kesini aja. Akhirnya kan gue ikutin apa kata penonton biar dia happy. Tapi bilangnya paling gede. Yang followers paling gede. Parah. Dan lu tau gak kalau gue jadi dia, gue akan ngelakuin yang sama. Nah kan emang dari lu juga. Iya. Bener gak? Emang dia ngomen kan? Iya benar. Ya udah. Kenapa rewel? Akhirnya gue gulung kan ke 1,7 itu. Akhirnya play.
Dan gue pengen warnanya sama kayak mobil SRV. Kayaknya keren tuh guys. Ini motor bakal nginep lama juga. Nah karena besok gue mau ke Bandung, mau launching Arca Lucenzo parfum yang kalian udah tunggu-tunggu. Dan gue bakal launching bareng sama orang yang kontennya parodiin syuting-syuting gitu. Ada yang bisa tebak nggak orangnya? Coba komen. Kalau bener nanti gue kasih jajan deh buat kalian modif motor juga. Bye-bye. Wih lah, rapi ini di create demand-nya dia Ya, nempel jadi mulu pas ya. launching itu kemarin 500 tuh, 500 juta. 500 juta sekarang Ya, launchingnya. Berapa jam? Lucenzo. Itu ya nggak sampai 7 jaman. Tapi reputasinya juga oke sih bro. Kalau beginilah kan kadang kan Alhamdulillah. gimmick doang, Gimmick konten doang. Begitu dicobain apaan nih gitu Gak kan. wangi atau Ya, gak lama. Dan gue pernah ngasih tahu juga ke teman-teman semua, pokoknya kuncinya adalah kalau gue ngomongnya rukun ya, atau syarat wajib produk itu memang harus bagus, harus Bagus, berkualitas. Jadi kalau di gue, di marketing atau di branding yang gue jalanin itu nggak ada isu tentang produk, jadi makanya jualannya tentang manfaat buat konsumen kan. Iya. Pakai item siapa takut, diputar dijilat dicelupin, gantinya ngopi bukan gantinya kopi gitu, tapi lebih kepada perilaku konsumennya gitu. Benar. Karena orang sejatinya justru beli karena brand atau karena manfaat buat dia. Oh, berarti tanpa sadar gue dengerin kata-kata lu kali ya. Jadi gue setiap jualan live, gue tuh selalu ngomong, gak pernah kandungan, gak pernah Gitu. SPL. Gue ngomong, kan gue ada satu paket dapat 4 ya bang, nggak gue bawa lagi. Iya. Jadi ada yang buat meeting ketemu klien, ada yang buat kalau motoran. Tuh itu kan lu secara nggak langsung pakai marketing 2.0, 2.0 Kayaknya ya. itu kan adalah perilaku konsumen. Lu nggak ngomong tentang ini kandungannya ada cengkehnya, ada vanilanya nggak gitu, tapi lebih kepada kayak ini buat apa aktivitas kalau 2.0 ya. Nah, tadi gue sebenarnya kalau lu sadar tadi gue lagi ngebantuin lu di marketing 3.0, marketing 3.0, bukan lagi aktivitas tapi beli jadi siapa. Sadar nggak? Nih, Kalau beli jadi siapa gimana? Kan gue udah sosok owner nih. wanginya kayak cewek baik-baik. Oh, gue kira kayak Iya, wanginya kayak menteri. Kan sosok. Makanya tadi kan gue bantuin lo kan. Begitu lo bilang kayak ini cocok buat meeting. Ini orang udah ngerti nih marketing 2.0. Mungkin lo karena lo nonton Kasih Solusi juga kali ya. bener. Guys, Enggak. Habis itu gue tambahin lagi. Wah, ini cocok juga berarti ya. Ketika dipakai buat menteri, wanginya bisa kayak wakil pejabat. wakil presiden. Ya bener. Iya, Bang. betul. Terpilih dong, tambahin Oh, ya, dong. terpilih wakil presiden. Kan pasti lo lebih tahu wanginya Gibran dibanding Pak Kiai Maruf Amin kan. Ya. Iya bener kan? Iya bener, ya. Karena kan Bener. lu juga nggak Ya. tahu keberadaan dia di mana kan, Ya. sibuk. Sibuk. Iya makanya Pak Gibran, iya wangi-wangi. Emang Wakil kalau menteri. podcast di sini gini ya bang? Agak panas ya. Gue jualan angkringan nih bang, masalahnya bang. Ya tinggal ditutup aja sama ketua Satpol PP paling. Sama kelurahan Cibubur. Itu tuh. Iya, nah itu marketing 3.0. Tambahin lagi dong marketing 4.0. Apa itu? Kelompok komunal. Ini wanginya kayak anak-anak skena. Wanginya kayak Oke, tapi itu kantor bukannya. SCBD. Nah, gue pengen nanya nih bang. Itu bukan. Kenapa jadi gue ditanya-tanyain? Lu Enggak. sini narasumbernya. Kan ada yang nggak suka juga skena gitu. Tapi kan komunalisme biasanya ngewakilin, karena kan bahasa gimana ya? Gua Enggak, itu pakai nggak contoh. segmented banget maksudnya. Enggak, karena orang naik motor Harley sendirian, cuma mainin gas doang di lampu merah. Apa respon dari orang-orang? Sendirian loh, norak lo, Marah, iya. orang kaya baru loh, gitu kan? Iya. Kalau naik Harley 20 motor, lu bakal marahin nggak? Anak-anak Harley lagi Harley pada lewat. konvoy ini. Menekan subjektivitas bro, karena gerombolan komunalismenya itu bergerombol, memantik untuk merasa mengajak ke yang lain. Makanya ketika istilah waktu itu ngomong Derek Shivers atau apa gitu, satu cewek jelek foto selfie hasilnya, ngomong aja, jelek. Tapi kalau 10 cewek jelek foto rame-rame, Cantik semua kelihatan. iya, Oh. lucu-lucu banget ya. Itu namanya cheerleaders effect, efek cheerleader. Atau kalau kita waktu di sekolah, MOS atau masa orientasi, anak cheers perform. Wih, lucu-lucu banget ya. Besoknya coba lo jalan sendirian di Sendirian. kantin. Pasti Biasa mikirnya, aja. kayaknya kemarin lucu nih orang. Sekarang. Karena subjektif. Iya, benar. Nggak ada penopangnya. Iya benar. Orang joget-joget sendirian di mall. Heeh. Ya orang gila nih. Tapi kalau 10 orang, 20 orang, ada acara nih flash mob. Itu bro. Tapi misalnya bang, misalkan kayak skena-skena gitu. Tapi kalau misalnya skenanya lagi kena cancel, itu Lah, ya lu jangan pilih yang lagi kena cancel lah. oke. Masa maaf nih ya, sosok pakai marketing 3.0, maaf nih. Iya. Yang pertama kan, wanginya kayak cewek baik-baik gitu ya. Masa lu jawabnya, wanginya kayak wanita PSK. Kan gak gitu cara mainnya. Carinya memang mewakili representatif. Memang begitu kalau tempat ngumpulnya wangi-wangi mewah, itu kan bisa diganti deh. Wanginya kayak pejabat lagi pada ngumpul ya. Iya.
ketika gue lagi meeting HIPMI ya. Oh, kayak gitu-gitu bro. Bayar lo nanya mulu lo. Itu kelas. Daripada gue bayar 69 juta teman-teman. Paham nih gue di sini. Nah, kalau lu pengen tahu lebih lanjut strategi-strategi, kebetulan di belakang layarnya Ari itu ada satu workshop. Ya memang jangan ngaku pengusaha. Kalau lu cuma mau ngejar 1 miliar pertama, kayaknya bukan waktu yang tepat. Karena di workshop kita kali ini adalah membantu lu untuk nembus di 10 sampai 100 miliar pertama lo. 360 business blueprint. Jadi 360 derajat tuh lu bisa dapetin. Jadi ini workshop bisnisnya C-level lah. Jadi ada lu belajar ilmu CMO, CFO, CBDO, CHRO, COO dan seterusnya. Tuh. Berarti ini orang yang udah punya usaha. Berarti orang yang belum punya usaha ya nggak usah kesini lah. Orang yang udah punya usaha aja. Ini kan udah masuk ke volume ketiga nih, season ketiga. Kemarin 2 tahun atau setahun pertama, season kedua itu kan ada Om Deddy Corbuzier juga. Ada Dr. Indra Nugroho dan lain sebagainya. Justru orang yang udah tembus ratusan sampai triliunan aja ikutan, apalagi yang baru memulai. Anda baru memulai aja, maaf nih buat oknum, Anda baru mau memulai tapi nggak pakai ilmu, Anda siapa? Tapi kan Bang, 69 juta Bang. Nggak usah ikut. Oke. Ini buat orang yang nggak usah ikut, nggak usah. Udah kalau lu pengen nikmatin 100 juta pertama, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalnya lu pengen coba untuk nembusin situ, ya monggo. Kan kita nggak maksa. Strategi launching lagi ya. Berarti harus lu bina, lu create demand-nya sampai akhirnya 17 Agustus lu boom 500 juta dalam waktu 7 jam. Gile. Berapa konten berarti? 2 minggu berarti 14 konten. Posting tiap hari. Enggak, itu kan seminggu. Jadi ada konten yang kayak gitu, ada benar-benar konten call to action, benar-benar cuman konten ngasih tahu doang 17 Agustus bahwa ada ini. Coba cek konten hard selling sama soft selling. Hard sellingnya coba cek. Bantuin dong teman-teman UMKM dong. Mana sih? Oh ya, itu yang sama cewek gue Bang. Itu. Coba klik. Itu kan tapi kecil dong trafiknya kalau hard selling. iya, cuma 700 ribuan. Iya, bukan berarti nggak merasa puas sih, 700 ribu juga gede. Gede. Tapi maksud gue kenapa lu pakai langsung hard? Karena ada kalanya soft, ada kalanya hard. Iya, karena orang ngasih biar detail aja Bang, biar orang tahu ini tanggal 17 Agustus beneran ada gitu. Kan nggak semuanya nonton sampai akhir juga takutnya. Oke. Jadi kita tebar aja sih. Oke. Dan nyatanya itu ya tadi ya. Dan itu ternyata works juga. Dan ini akan lo ulang lagi ketika lo mau launching satu produk atau Udah pasti bridgingnya itu hampir 1 minggu tuh. 1 minggu ya? Iya. Apa 2 minggu kelamaan? 2 minggu kelamaan. Karena orang bosan nungguin ya? Takutnya. Gue jarang sih 2 minggu, biasanya 1 minggu. Tapi hajar terus tuh. Sehari berapa sama posting? konten. Sehari sekali. Cuman kalau udah mendekati sehari bisa 2 kali. Mendekati hari launching. Dan itu works. Masya Allah. Dan kalau semuanya ngelakuin hal yang sama, akan beda-beda audiensnya. Beda. Cara bikin kontennya juga kan mereka gimana? Maksudnya Bang Dery kan sering ngajarin hook gitu. Nah makanya harus bikin konten harus hook sih. Oke. Jadinya juga yang nontonnya bisa banyak. Yo kita ngupload terus yang nontonnya sedikit kan kurang juga Bang. Berarti kunci sukses tentang konten, viralitas tinggi dan potensi juga dibeli produk kita, atau mungkin mengarahkan kita mau launching ke tanggal berapa apa segala macam, itu kuncinya ada di 3 sampai 5 detik pertama. Iya. Sebenarnya konteks misalnya Bang Dery mau jualan topi terus tiba-tiba ngomongin pecel lele atau apa, itu nggak jadi masalah. Tapi yang hook bener-bener ngehook. Dan selalu ada masalah kayaknya lu ngehook tadi ya. Selalu hooknya tuh negatif. Iya, negatif. Boleh dikasih tahu nggak kenapa harus hook negatif? Nah gue nggak tahu sih Bang bahasa ilmiahnya atau gimana. Itu udah gue lakuin dari dulu sih. Makanya kenapa konten-konten gue tuh bukan day in my life tukang angkringan, tapi gue awali dengan berapa sih gaji karyawan angkringan, berapa sih modal bikin angkringan. Itu gue selalu start dari situ kalau bikin konten. Oke. Mungkin kalau orang-orang day in my life jualan angkringan, terus besokannya bikin lagi day in my life jualan angkringan, orang pasti bakal skip. Ini video yang lalu, video yang lama. Meskipun visualnya berbeda-beda. Iya. Terus orang juga kayak nggak penasaran kan. Ya kan TikTok semakin di skip semakin lewat. Cuman kan kalau ini dia pasti ngeklik tuh, penasaran nyampe tengah tuh. Dia kepo berapa sih kalau gaji karyawan angkringan. Oke. Itu maksud gue negatif tuh kan. Orang kan mungkin negatif dalam artian kayak pengen tahu, penasaran, masa sih? Paling kecil. Iya, ntar jadi debat tuh di komen. Iya. Oke, dan lu sebut juga di situ berarti ya? Sebut. Gue jujur. Kisaran berapa? 18.
1,8. 1,8 Oke. keringan. Dan akhirnya sekarang muncullah Arka yang diterima sama pasar. Alhamdulillah. Waduh, jadi keunggulannya yang mana nih bro? Kita bahas aja dikit-dikit nih. Yang grooming series bang, serum. Ini ya. Ya. Jadi inilah 4 yang, rangkaian ini yang bisa paling bikin biasa. ganteng itu yang ini. Iya. 4 ini. 4 itu. Ternyata ini yang menjadi repeat order, duit Penjualan banyak, terbanyak. penjualan terbanyak. Bukan duit gue banyak. Iya kan, Ya banyak dong alhamdulillah. Oke. Marginnya tebal nggak sih? Skincare sekarang kan banyak pemain nih. Kita ngomong teknis di bisnis ya. Oke. Dikit. Nah, kenapa gue juga ngerti. Ini kalau gue tuh nggak begitu paham soal bisnis gitu-gitu bang. Cuman gue sadar kan karena gue sosok owner ya yang jualan langsung. Gue nggak mungkin jual mahal karena kan gue nggak ada biaya ads tuh. Nah gue cari keunggulan di situ dengan ingredient sama produk lain, tapi gue bisa jual harga murah. Bukan harga murah tapi harga di bawah mereka. Bukan murahan. Bukan. Karena kan udah BPOM, standarisasi BPOM. Oke. Kan standar skincare kan BPOM. Oke. Ya HPP yang lain mungkin hampir tipis kali ya. Bentar. Diproduksi oleh. Oh, oke. Lo pabrikasinya di sini dan lo maklon di sini kan? Iya. BPOM semua dia yang urus ya? BPOM semua, Haki dia yang ngurus. Oke. Minimum berapa sih sekarang BPOM? BPOM. MOQ? MOQ kalau misal pabrik lain nggak tahu, cuman di tempat gue 5.000. Minimum 5.000. Iya. Kalau mereka kesulitan kalau untuk bangun skincare bisa jadi reseller lo. Gue nggak buka reseller. Karena Gue pengen orang beli langsung sama ownernya. Nggak, takutnya kalau reseller tuh ketika gue nurunin harga murah, mereka pada teriak lah bang. kan ada harga jual yang ditetapkan, jangan berubah lah. Kan kalau lagi event, Oh, misal kayak tanggal kembar, kan itu udah pasti harganya beda. ditetapin semua dari pusat, dari prinsipal. Enggak boleh ada yang berubah, cara mainnya begini. Nggak menarik buat konsumen menurut gue. Oh, jadi sih. Kayak cara mainnya udah beda. Karena kan gue kenal juga beberapa. Dan sentuhannya juga kalau udah ke agen-agen gitu udah. Iya, ribet bang ngurusnya. Berarti lu langsung end user ya? Iya. Sehari berarti berapa pieces keluar? Kalau tanpa ada gimmick-gimmick konten? Gimmick konten. Oh kalau daily gitu. Iya, daily didimin aja gitu, nggak perlu dibakar-bakar terus. Pengen tahu trafficnya. Gue nggak pernah nggak jualan. Oh, tiap hari. Gue tiap hari lu jualan. live soalnya ya? Iya, gue live setiap hari. Seharinya tuh ribuan udah pasti ya? Ya alhamdulillah sih 1000-an. Ya, chief 100, 200. Oh, oke, 100-200 juta ya? Iya. Berarti sekarang oke masih ya? Skincare ya? Kan ada Banget. yang bilang turun. Nah, sesuai dengan yang highlight yang gue di awal tadi, gue bilang bahwa katanya ada yang Itu bilang brand. turun. Itu brand. Iya. Kalau nggak bangun personal brand. Iya, karena kan mereka tergantung sama ads biasanya tuh. Iya. Sama marketing. Kalau marketingnya nggak kena, ya wassalam. Tuh, pentingnya bangun brand sama personalnya teman-teman. Karena mereka biasanya pakai e-commerce, internet marketing. Makanya beberapa aja teman-teman gue yang punya brand akhirnya nanya-nanya ke gue, bang, gue mau bikin personal branding, caranya gimana? Atau gimana? Gue cuma 2 sih bang. Kalau misalnya orang nanya personal branding, yang lagi hype ya, bagi-bagi sama, terus gue skip lagi. Bagi-bagi berarti kalau dia nggak punya duit gimana? Kan dia mau ngambil konten kayak bagi-bagi itu kan? Kan dia udah punya brand ceritanya nih. Misal udah Oke. punya brand, tapi gak ada sosok ownernya. Terus lu mau keluar, ya satu-satunya cuman itu. Bagi-bagi itu. Bagi-bagi sama collab. Emang masih zaman deh bagi-bagi. Gue kalau bagi-bagi tuh bagi-bagi ya ke, misalnya kita makan bareng di warteg. Ada apa sih lu kayak janji-janjian Gitu sama aja. seseorang, janjian takut banget ngomong. Enggak, mas, gue kan bagi-bagi itu kan katanya dia ternyata Bohongan. iya oknum, nggak semua. Oke. Ternyata ujung-ujungnya ya daripada gue nggak dapat apa-apa, mendingan gue dikasih 200.000 gitu. Kalau selamat kamu dapat iPhone, Tapi ternyata nggak ada. nggak dikasih Nggak dikasih iPhone-nya. iPhone-nya, jadi Cuma dikasih 200.000. 200.000. Ya kan Itu udah parah. seneng dia. Itu parah. Tapi tahu. Nggak tahu beneran, gue nggak tahu bang. Oh, Gue tahu bagi-bagi tuh. Pestor gue tahu. PS Store bagi-bagi. Ya. Kan bagi-bagi iPhone. Tapi benar gitu. itu. Ya benar. Oh. Bener. Ya bener. Bener kan. Lah orang mana aja. Lah. Enggak, gue belum tabayun ke Oh. putranya. Sempat Ya, ketemu bener. tapi belum gue ngobrol panjang. Bener lah seharusnya. Oh, bener lah, putra mah baik. Oke, berarti kuncinya bagi-bagi tuh cara. Bagi-bagi. Emang masih zaman ya begitu-gitu. ya? Cara paling instan lah. Yang kedua kolaborasi gimana? Ya lu kayak gue kan misalnya nge-live bareng gue sama Bang Aldi Taher sama Bang Onat. Jadi biar gue
nambah value juga Lah live sama kalau artis. belum ada value live sama artis, kalau dia nggak mau gimana cara mereka? Itu bagi-bagi aja dulu. Oh, oke. Kalau udah ininya banyak, insight-nya banyak baru. Yang jujur ya teman-teman ya. Tapi kan ada masanya nggak sih bagi-bagi gitu konten-konten apa sih istilahnya konten-konten apa ya? Ya konten bagi-bagi sama flexing tuh biasanya. Malah memicu orang jadi sombong dong. Tapi flexingnya jangan kelihatan sombong. Kan gue juga flexing bang sebenarnya. Ya flexing omset. Oh, tapi gimana niat kita ya? Iya. Ah, Kan gue oke. flexing itu kan bukan mau kelihatan gue kaya, tapi gue pengen ngeliatin bahwa produk gue laku loh. Maksudnya lu nggak percaya? Ini banyak orang merasakan Iya banyak yang manfaatnya beli nih. loh. Duit gue ada loh. Buat biar skincare ini bagus. Banyak kok ada. Ya. Iya banyak. Total berarti sekarang udah berapa tembusnya piecesnya? 200.000 paket. Ada kok di TikTok. Coba lihat. Arka official. Shirtnya Arka men. Fashion Kurang dari Form. 1 tahun bang. Wow, masih oke ternyata ya, males grooming ya. Iya. Ya kan hitungannya kan skincare buat cowok ya. Cowok. Nah itu agak susah di awal bang. Karena cowok aja ya. Jujur. Kita ngasih skincare aja. Mereka belum tentu mau make. Apalagi disuruh beli. Iya lagi. Jujur gue panas-panasan di gurun di Saudi Nggak apa pakai segala macam. sunscreen kan? Enggak lagi. Gue cuci muka doang. Ya kan? Iya berasa sih iritasi tapi ya udah lah ntar gue balik lagi. Nah itulah bedanya cowok sama cewek. Tapi lu ngapain? Nih ya kalau gue jadi gua gitu ya. Ya. Pasti lu gak bakal mau tuh ya pakai serum. Ini Iya, maaf ya. iya, Nggak ada iya. maksud gimana ya. Iya. Ini nggak gue beli. Ini juga ngapain Gak tahu. moisturizer. Bahkan bukan gak beli. Gak tahu itu Nggak apa. tahu lagi tuh. Tapi yaudahlah. Mana cuci muka? Nah cuci muka yang gede. Ya udah ini aja. Oke. Tapi kan orang kayak lu sedikit. Oh iya. Kan kita berapa ratus juta orang. Ya masa iya 50.000 orang 1 juta orang gak pakai skincare. Karena enak bisnis di Oh. Indonesia kayak gitu. Marketnya luas. Gue malesnya dempul bro laki-laki tuh. Ini dempul Enggak, nggak? ini kan basic skincare. Oh. Gak ada krim-kriman. Jadi benar-benar basic skincare. Mau gue tuh kalau begitu. Itu ngaruh juga tuh buat cowok. Berarti lu bener-bener ngecek banget ya market lu kayak gimana Iya. ya. Audiens lu nih. Itu penting tuh. Karena brand Pakai laki. sunscreen kayak abu-abu kan. Enggak, Tahu. kalau ini gua enggak. Karena emang diformulasiin buat cowok-cowok buat di outdoor, buat aktivitas kerja, sekolah naik motor. Ah, Jadi mau emang kayak gitu. Makanya kan gue jualan angkringnya tetap cerah, glowing. glowing, glow up. Oh, iya, Glow iya. up gak sih gue bang? Glow up kan? Agak jijik sih kalau gue jawab iya sih. Tapi iya, tapi agak jijik gimana tuh bingung gak gue? Hah? Agak bimbang gue. Mana coba lo liat foto lu? Arka Bahas official toko store. aja para bahas glowing laki. Tapi iya gitu gimana gitu ya. Coba Arka. Arka itu Ari. tadinya Arsa. Ari Septian Tebalikan. Oh. Terus di haki nggak bisa. Akhirnya udah Arka lah. Arka aja ya. Heeh. Jadi Bisa tuh dong. mepet banget sih gue penaman tuh nggak ada ininya sih bang. Hmm. Nggak ada story-storynya. Mana tadi Di lu mau nunjukin toko. apa? Di toko. Toko tuh di Di sini nggak bisa. Oh nggak bisa. Ini UI-nya UI website, Bro. Iya di Ini aja di apa namanya? Coba bentar. Di TikTok aja. Di TikTok apa namanya? Di handphone. Coba di toko bentar. Apa namanya tadi? Arka official. Oke. Yang toko ini udah toko. Gile, Bro. 200.000. Masya Allah, 40.000. 200.000 ininya. Caranya Ini gimana sih? terjual terbanyak. Lihat ke produknya gimana sih, Bro? Ini kita sorry. Coba. Bukan karena iPhone ya kan? Hah? Oh, 201 sold. 200. Mana 200 ya sih, Bro? Ini yang di atas. 1000, 10. Yang ini nih. Oh, di 201 atasnya terjual. 201 sold. Oh, iya. Oh, oke. Wah, 201. Bentar ya, gue hitung dulu ya. Lewat iPhone terbaru gue ya. iPhone terbaru serinya. 201 kali berapa rata-rata penjualan? Apa? Per SKU. Enggak ya Per paket. harga Average ya 118. 18. Dimiringin, Bang. Iya, sombong banget lo. Iya bener, ini lebih pasti. Iya lebih kok, bener lebih bener miring langsung ada tulisan huruf E-nya tuh kalau begini nih. Huruf E-nya. Berapa, Bang? Gue juga enggak tahu, gue enggak pernah ngitungin.
23 miliar, bro. Lebih kayaknya, kan di Shopee belum. Sombong banget lo. Datengin ke kantor pajak nih. Sampai orang pajak nggak lo? Oh, lu bayar pajak kan? Bayar, kan pabrik gue yang ngurus. Jadi bang, gue tuh ada partner gue tuh orang pabrik, yang punya pabrik. Oke. Jadi kan lu nggak mungkin bisa tuh jualan segitu banyak kalau nggak ada showcase tuh. Iya. Iya, makanya gue ada partneran di situ buat ngejagain produk gue. Jadi kayak semacam sewa gudang ya? Iya, sewa gudang, terus dari vendor botol segala macem. Ya itu gue partneran sama dia. Gokil. Ini Kalau enggak mah nggak bakal bisa gue. setahun 23 miliar, bro. Iya. Judulnya pakai apa ya di Menaknya ya? Di Tukang thumbnail gue angkringan. ya. Oh, tukang angkringan gitu ya, bla 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 bla. 12 jam 1 miliar atau 1 tahun 23 miliar. Belum 1 tahun bang. Dikurangin sama dia. Mudah-mudahan lu jangan kayak Firaun ya. Tetap sedekah lo ya. Iya ya. Belum setahun. Berapa bulan? 10. 11 ya? Iya. Berarti bulan depan. Nanti lu undang gue lagi. Nanti gue update. Pakai di-update. Ngapain lu pakai di-update? Tinggal gue edit aja thumbnailnya. Iya. Oh, pakai di-update. Sekarang gue udah begini gitu ya. Cuma 10 detik ya. Iya. Oh, ya hampir setahun lah berarti. Ya, hampir setahun. Belum nyampe setahun 23 miliar atau 12 jam 1 M. Iya. Oh iya, 12 1 M. Berarti 12 jam 1 miliar. 1 miliar. 12 bulan 23 miliar. Oh, belum tentu ya, Belum bisa jadi tentu. naik ya. Dahsyat. Bro, kalau pengen tahu lebih lanjut mungkin gua nggak tahu angkringan lo ini bisa di franchise juga enggak ya? Semua lo pokoknya monopoli aja ya? Iya. Bukan. Ya emang iya dong. Monopoli emang Oke. namanya apa lagi? Iya. Bukan gue males teknis franchise ya. Nah, gue mau nanya nih. Konsep dia tuh ketika udah berhasil, gue baru dapat duit ketika ada yang buka franchise. Waduh. Lu mau nanya apanya dulu nih? Nah, itu Akadnya. bukan akadnya, itu gimana tuh? Yang nanti mitranya itu. Gue nggak bisa jawab tuh karena gue takut juga. Gue baru denger tuh. Jadi dapat duit itu Jadi- kayaknya ditaruh di laba ditahan maksudnya. Jadi gini, misalnya Bang Iya, Berry, iya, laba ditahan kan sah-sah aja. laba ditahan tuh gimana maksudnya? Iya maksudnya kan nggak langsung cair kan. Dividennya nanti kan. Iya, nggak, pokoknya intinya gue dapat duit ketika ada franchise yang mau beli. Ada yang mau beli franchise gue, yang nanti gue baru buka usaha. Tapi yang gue takutin, mitra-mitranya ini tuh nanti nggak bakal keurus kan. Gue dapat duit dari semakin banyak mitra tuh. Oh, ngerti gue kayak brand yang itu. Kayak hit and run gitu loh bang. Ya, gue gak mau nyebut lagi, hampir kesebut tadi tuh. Tahu-tauin jualannya jual konsep, Iya, nah itu. jual gerobak. Jual gerobak. Oh. Misalnya paket segini 10 juta. Tuh dalam bayangan gue. Kasihan sih nih. Tapi memang Bang. angkringan lo pengen dibuat kayak konsep kayak begitu. Hah? Bukan angkringan. Kok sorry. Gue jualan pangsit bang, yang rame pangsit itu. Oh, pangsit. Pangsit gue itu mau dibikin Iya, kayak gitu. Sama-sama ini soalnya Lipetannya. ilipetan kok jadi pangsit. Pangsit lo mau digituin. Iya. Mau dikonsepin jual Konsepin, gerobak, jual gerobak. jual konsep, jual janji jual desain Iya. kayak gitunya. Padahal modalnya cuma 5 juta tapi bisa jual 30 di markup. Terus yang gua kasihan tuh nanti misalnya gua nggak keurus atau apa, itu pasti mereka udah bayar 30 tuh kan kasihan. Waduh, menurut gua. iya sih. Maksud gua enggak lah, kayaknya enggak begitu kayaknya ya bisnisnya. Ini versi gua juga ya. Maksudnya kan kayak gini kan khawatirnya lu cuma mengharapkan keuntungan ketika ada Di depan, ya. iya ada di yang depan, abis itu dapat tapi duit. mungkin lu nggak ngurusin Iya. semuanya tuh. Makanya bisa jadi pecah takutnya. Nanti dibagi-bagi tuh. Nanti daerah Jawa ke Sumatera buat si ini. Nanti kalau pecah kongsi kan gitu. Oh iya. Nanti dari Jawa ke Timur buat Siapa si tuh, Bang? ini. Iya enggak? Bukan, maksud gua kalau pecah kongsi kan jadinya Oke, gitu. jadi pembagiannya kan pecah-pecah gitu loh. Jadi repot ntar lu internal lu. Kayak gitu-gitu kan. Nah, makanya kalau udah apalagi udah suami istri lebih repot lagi. Iya. Nih, kalau pengen tahu lebih lanjut, teman-teman, mungkin lo bisa aja sosial medianya lo buka di Arka Official Brand. Arka Men Skincare. Setiap hari di live, malam-malam sampai jam 12 malam. Iya. Cibubur, kalau ada apa-apa tinggal Panggil. kontak polisi aja, bro. Iya. Kalau dulu kan karena lu deket kan.
Iya, Ya, dekat. Iya, Kan kenal. Dekat. Nah, iya betul. Rumah gue dekat sama Polsek. polisi. Iya, ada Polsek Jati Sampurna. Iya. Bisa kalau ada apa-apa kan, soalnya pinggir jalan ngeri bro. Iya benar. Iya kan sampai malam-malam segala macam lu tinggal lapor aja. Nanti gue tinggal telepon Menteri Pertahanan. Siap. Buat Bang. mempertahankan Siap. Indonesia ini. Siap. Siap. Bang. Lebih lanjut. Siap. Oke. Kalau Pangsit boleh dilihat di mana bro sosial media bro? Pangsit di akun gua aja sih. Oh, ada ya. Di TikTok gua aja. Septian hari tuh gue jualan pangsit. Oke. Lu cobain dong bang nanti. Iya ke nanti. tempat gua. Gue nggak tahu kalau ternyata gue tuh FVP lu, konten-konten lu tuh FVP mulu di tempat gue bro. Jadi maksud gue nih ini orang di mana gitu. Tapi gue nggak tahu kalau ternyata di Cibubur. Ya Allah di Cibubur mah dekat. Ntar gue main deh. Kan? Iya Ya. benar-benar. Nanti kalau lu Ntar kurang kabarin omset gua. nanti gue viralin. Wah, Siap apalagi bang. gedein dia, Siap, Bang. bang. Siap. Nanti gue main di situ. Siap. Ya boleh. Sebelah kiri ya kalau gue belok dari Cibubur Junction ya. Iya. Kalau dari pom bensin Al Azhar situ sebelah kanan. Mm. Iya dong. Kalau Al Azhar muter balik dulu kan. Iya maksudnya kalau dari arah Al Azhar Oh, iya. itu kan sebelah kanan. Hmm. Paham gak sih lo Iya, nih? paham. Gua nih. Oh, iya, Cibubur. Calon bupati Cibubur nih gua nih. Gue pilih lu sih bang. Oh, tapi gua Biar enggak. UMKM Iya. sejahtera bang. Ini tergantung tanya. Enggak lah, oke Leo. Mana Lu kurang bagi-bagi aja di daerah situ, daerah Cibubur. Oh, ada cara insana berarti main bagi-bagi Iya. ya, biar ngambil hati ya. Masya Allah. Ini gue lagi create nih dari umur 24. Kan gue sering kurban gue bagi. Oh, karena belum boleh. Iya belum Peraturannya boleh mesti kan. 35 Pas kata, 30. Jadi 40. harus bridgingnya dari awal sebenarnya. Dari Jangan dulu, tiba-tiba. berapa tahun sebelumnya udah beli. Harus berapa tahun? Iya, pasti Iya. nanti umur 40 Jadi ya. orang Cibubur tuh udah tahu tuh. Oh nih Septian Ari nih jualan angkringan. Oh iya, personal brand ya. Ya udah mau lanjutin tapi gue deg-degan. Gue mau bilang bahwa tinggal dirubah aja kan nggak mungkin juga kan. Iya. Oke, coba yang untuk pangsitnya ada di postingan lo. Oke. Terus untuk Di TikTok. TikTok dong. Nih, jadi bahkan itu gue terapin juga pas gue mau launching pangsit bang. Dia tuh bener-bener pecah banget tuh rame banget. Kira dia ada konsepnya, lu pelajarin aja deh ilmu-ilmunya teman-teman, tinggal dilihat. Bisa kalau lu mau teman-teman UMKM. Bener. Masalahnya nih kan teman-teman nih kayak Malas. susah. Iya. Ngeditnya pakai apa? Iya. Lu ngedit pakai apa? iPhone. Tuh. Tuh apa? Iya enggak, maksudnya kan bener. pakai handphone kan? Iya handphone. CapCut, Oh ya. apa InShot. Hmm. Iya kan? Iyalah. Apa? VN. VN, iya bener. Gue tiga-tiganya, iya bener. Rata-rata gue pakai itu juga. Alright, bro. Ada yang mau lu samain bro buat followers gue atau audiens gue biar mereka semangat konten ini. Udah tips and trick lu tahu semua udah gue kupas nih. Bener. Mungkin gue tambahin sedikit. Kalau kalian bingung mau bisnis atau usaha apa, kalian mending jadi konten kreator dulu aja. Bikin konten dulu, fokusin konten ya. Atau gini bang, misalnya lu mau jualan bakso gitu. Jualan gak usah yang berat-berat, gak usah yang idealisme. Tapi lu bikin kontennya, itu menurut gue pecah sih. Kayak lu misalnya mau jualan apa ya, bakso aci Iya. gitu. Tapi lu bikin konten tuh dari lu cara bikin, cara beli, omsetnya berapa. Lu bikin tuh pasti bakal rame tuh nanti bakso aci lu. Wih, tapi konten Jadi- karena orang bukan beli melulu karena produknya, Produk tapi ya, karena tapi sosoknya. Sosoknya. Jadi paling gitu aja sih bang. Tapi Iya. iya kualitasnya juga. Tapi kan mau kualitas bagus, enak pun kalau nggak ada yang tahu kan percuma. Kalau dia udah tahu dia datang tapi kualitasnya Iya. nggak enak balik lagi. Iya. Oh iya, ya jelas. Pokoknya kualitas itu kalau di gue prinsipnya adalah itu syarat wajib. Iya, iya benar. Jadi nggak mungkin lo bikin produk asal-asalan. Ya namanya lu jualan masa lu ngasal sih. Iya. Nah itu dulu tuh baru sibukin diri ke marketingnya dan lain sebagainya. Makanya viralitasnya bisa kayak sekarang. Ingat teman-teman, produk kita nggak bisa bicara. Kitalah yang bicara gitu loh. Atau kalau nggak mau jadi ada sosok ownernya, bisa upload di inian bang. Kan kalau kita di Cibubur ada tuh kabar Cibubur. Oh, Iya, upload-upload akun-akun di akun-akun media-media lokal ya. berita lokal Iya. gitu. Iya, Itu iya, paling iya. ya. Iya ya. Pakai VO aja masa nggak bisa? Apa? Face over. Iya kan kebagi menjadi 3 tuh. Ada visual, vokal, sama verbal. Verbal tuh kata-kata yang dituang dalam tulisan, kata-kata doang gitu. Pakai audio aja kalau dia nggak pede tampil Ditampil muncul. Ya mungkin awalnya itu, baru nanti setelah 2 minggu 3 minggu kalau udah pede baru muncul kali ya. Kayak lo tadi kan motor disorot. Iya. Ya meskipun ada lu-nya kan Iya. diganti sama cerita lah, story lah, motor disorot, ini apa segala macemnya, ujung-ujungnya parfum mungkin tangan lo begini-begini. Iya. Ini kalau contoh parfum yang tadi gayanya dia ya, muncul begini apa segala macam, gua akan launching di tanggal sekian misalnya. Ya lo pelajarin lah minimal dari Ari Septian deh. Mantap bro. Nanti lo update lagi ya. Berarti siap. kalau udah 1 tahun pertama, ini bahaya nih gue harus cobain nih. Boleh, Bang. Nanti Segitunya gua bawain. ketergantungan lo laki-laki di Indonesia lo.
Cocok jadi menteri pemberdayaan laki-laki deh. Apalagi apa? Enggak, maksudnya skincare pun repeat ordernya lumayan kenceng. Karena kan kalau udah habis terus mereka cocok, wah itu pasti bakal jadi pakainya itu terus tuh. Sama dia hidup. Apalagi stepnya juga. Ya apalagi stepnya kan laki-laki nggak ribet gitu ya orangnya. Dan lu empatin aja udah. Ya empatin aja. Ini aja udah kuat ya. Apalagi cuma jualan satu aja udah fokus tuh teman-teman udah bisa kali ya. Gue malah nggak pernah jualan satu bang. Langsung 4. Oh 118 tuh 4 ini. Iya. 130 gua 4. Tadi 118 rata-rata apa? Itu karena subsidi. Kalau subsidi, dari si TikToknya. Iya. Jadi jangan ngambil omset yang iming-iming yang besar Iya. gitu ya. Oh langsung begini aja Langsung udah. begini. Laki-laki ya bener. Tadi gue pikir bakal ada ini lip balm. Bahkan gua nggak pernah jarang banget ngomongin ingredients bang. Kalau jualan. Itu bener. Karena orang kan gua nggak ngerti. Iya, karena orang pasti beli mau dapat manfaatnya Iya, buat. paling gua bilang kalau lu mau ngebuktiin sama orang yang ngeremehin lu, Wih, lu pakai ini tuh teman. 3-4 minggu lu balik lagi ke sini. Sekarang tanggal berapa nih? Eh. 26 September lu balik lagi. Omelin gua kalau lu nggak glow up. Oke. Cekot. Gila. Belajar di mana tuh kalau boleh tahu tuh? Kasih solusi tuh. Itu yang gua Temen tunggu-tunggu. makan gua ini. Kita kasih solusi.